Riset naskah merupakan sebuah langkah awal yang harus dilakukan oleh kedua belah pihak untuk membuat sebuah perencanaan naskah. Nah, di Island Script, riset naskah merupakan sebuah keharusan atau sebuah kewajiban di mana dilakukan oleh Island Script dan penulis. Ide dasarnya adalah sangat sederhana sebenarnya, bahwa kenapa naskah itu harus dilakukan riset sebelumnya. Di Island Script memiliki tradisi bahwa sebuah naskah yang ditulis harus memiliki sebuah namanya kepastian. Ya. Kepastian artinya kepastian naskah itu ditulis. Ya, kita tidak menginginkan si penulis menyusun sebuah naskah dengan tidak kepastian bahwa naskahnya diterbitkan atau tidak. Nah, maka dari situ kita berpikir bahwa riset harus dilakukan dengan sangat serius, ya, untuk mengetahui kebutuhan-kebutuhan dan hal-hal yang berkait dengan proses penulisan naskah dan pasar naskah sendiri. Baik, di sini saya akan pertama menjelaskan tentang bagaimana sebuah naskah, ya, dilakukan riset oleh Island Script, ya. Kita coba. Nah, Island Script melakukan proses riset naskah untuk mengetahui tren naskah secara umum, ya. Kita akan melakukan riset dan riset ini dilakukan secara berkala, artinya setiap bulan kita lakukan riset secara umum berdasarkan kategori redaktur, ya, berdasarkan redaktur-redaktur yang ada. Kemudian riset naskah ini akan menciptakan sebuah tren bagaimana apa buku yang sebaiknya disusun oleh para penulis, dan ini akan menjadi bekal yang sangat luar biasa baik untuk diberikan kepada penulis, bahwa misalkan naskah berkait dengan buku sekolah, maka hasil riset kita mengatakan bahwa buku A yang memang sedang dibutuhkan oleh pasar, dan seterusnya. Selanjutnya, riset yang dilakukan oleh Island Script akan menciptakan sebuah suggest, ya, atau saran-saran yang akan ditujukan ke para penulis. Nah, suggest ini diberikan oleh para redaktur masing-masing kepada penulis, ya, nantinya. Oke. Nah, sehingga komunikasi yang terbangun antara para redaktur dan para penulis, ya, dengan redaktur dengan penulis Island Script bisa menciptakan sebuah harmoni informasi yang saling membutuhkan. Island Script dengan riset yang dia lakukan memberikan support kepada para penulis. Oke. Nah, selanjutnya, apa sih sebenarnya keuntungan riset yang dilakukan oleh para penulis? Yang terpenting adalah dengan melakukan riset ini kita bisa menghemat waktu, ya. Dari sini kita bisa melakukan efisiensi pengajuan naskah. Kenapa ini sangat penting, saudara-saudara? Bahwa seperti yang saya bilang tadi, bahwa di Island Script ini adalah untuk membuat sebuah naskah yang kita utamakan adalah kepastian bahwa naskah itu betul-betul diminta, betul-betul dibutuhkan oleh penerbit, sehingga ketika penulis melakukan penyusunan naskah, si penulis tidak mengalami sebuah ketidakpastian, artinya naskah dicetak atau tidak, atau diterbitkan atau tidak. Nah, disinilah kita menginginkan efisiensi, bahwa setiap pengajuan naskah memiliki konversi nilai persetujuan yang cukup tinggi. Artinya, jika misalkan penulis mengajukan 10 judul, ya, atau 10 naskah, maka jika konversinya 50%, ya, artinya 5 dari 10 judul yang ditawarkan akan diterima, ya. Nah, untuk mencapai konversi yang cukup tinggi ini,
ya kita harus melakukan riset naskah yang cukup dalam juga, ya, sehingga bisa kita bisa menghemat waktu. Jika proses pengajuan naskah tidak melalui proses riset yang sangat dalam, maka dikhawatirkan perencanaan naskah tidak matang dibuat, sehingga naskah itu mudah sekali dilakukan, mudah sekali ditolak oleh penerbit. Maka poinnya adalah riset naskah oleh para penulis adalah untuk menghindari penolakan yang berulang-ulang oleh para penerbit, sehingga pada akhirnya ini akan menimbulkan sikap mental bagi para penulis yang cukup tidak menguntungkan bagi penulis ataupun siapapun. Kemudian riset naskah juga berkait erat dengan perencanaan naskah, ya. Hasil dari riset baik oleh penulis maupun oleh para redaktur Island Script akan merumuskan sebuah perencanaan naskah yang cukup baik, ya, berdasarkan kepada kebutuhan kebutuhan penerbit, ya, kebutuhan penerbit, ya, kemudian kebutuhan pembaca. Jika perencanaan naskah disandarkan pada dua kebutuhan ini, maka tidak ada kata lain bagi penerbit selain kata menerima, jika kebutuhan ini bisa kita penuhi oleh para penulis. Maka saya ulangi lagi bahwa perencanaan naskah, ya, itu berawal dari riset naskah yang dilakukan oleh para penulis. Nah, dari sinilah melalui riset naskah kita dapat mengetahui kebutuhan pembaca, ya. Kebutuhan pembaca, dan saya bilang tadi kebutuhan penerbit, ya, kita bisa mengetahui dengan dalam. Kemudian hal yang sangat penting diketahui dilakukan ketika riset adalah pendalaman materi, ya. Jadi pendalaman dan pengayaan materi untuk buku-buku yang yang diajukan oleh si para penulis. Nah, memang yang menjadi sebuah risiko bagi para penulis untuk menciptakan sebuah perencanaan naskah yang baik memang harus dilakukan dengan agak lama memang ini, ya. Agak lama artinya waktu yang panjang, ya, karena riset ini tidak mudah memang. Kemudian dan naskah yang melalui proses riset yang baik ini akan menggambarkan sebuah naskah yang nantinya itu mudah dipahami, mudah dipelajari oleh para penerbit, oleh penulis, bahkan oleh orang yang melihat atau penulis lain yang memang tidak merencanakan itu. Artinya bisa jadi penulis A yang melakukan riset, ya, tapi pada akhirnya si B yang nanti melakukan penyusunan naskah atau penulisan. Jika perencanaannya baik, maka siapapun yang akan menulis ini tidak akan jadi masalah, karena perencanaan naskah yang baik akan menggambarkan sebuah akan mencerminkan sebuah struktur buku yang sudah komplit, ya. Tinggal selanjutnya adalah penyusunan, pengayaan, dan pendalaman. Pada akhirnya, pada teknis proses penyusunan naskah, pendalaman bisa dilakukan sambil jalan, ya, pendalaman pengayaan materi itu. Tapi inti dari sebuah perencanaan yang baik itu sudah harus masuk dalam sebuah perencanaan ini. Oke, itu yang harus dilakukan oleh para penulis dalam proses riset naskah. Demikian penjelasan tentang riset naskah yang harus dilakukan oleh para penulis dan redaktur-redaktur Island Script.